وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapa-bapa, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya. Kita masih membahas tentang adab ketika berjalan. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa ketika kita sudah berjalan keluar dari rumah, salah satu adab yang perlu dipelihara adalah hendaknya memberikan salam kepada sesama mukmin, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Dan kemudian Nabi telah mengatur bahawa yang memakai kenderaan, kalau kita hari ini mobil mungkin, maka dia hendaknya lebih dahulu memberi salam kepada yang memakai motor, atau Honda bahasa kita. Yang memakai motor hendaknya dia lebih dahulu memberi salam kepada yang berjalan kaki, dan yang berjalan kaki hendaknya lebih dahulu memberi salam kepada yang duduk. Rombongan yang besar hendaknya memberi salam kepada rombongan yang kecil. Begitu yang diajarkan Nabi melalui hadis-hadisnya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini salah satu amalan yang penuh dengan pahala, ya. Dan di antara tanda-tanda kiamat, berdasarkan keterangan dari Ibnu Mas'ud yang didengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang hanya memberi salam kepada orang yang dikenalnya saja. Ya, di antara tanda-tanda kiamat akan segera datang, yaitu orang-orang hanya memberi salam kepada yang dikenalnya saja, sehingga kepada orang yang tak dikenal, walaupun dia yakin itu Muslim, tapi dia tidak mau beri salam. Jadi ada pergeseran akhlak dari masa Nabi ke penghujung zaman. Ya, di masa Nabi, salam itu diberi kepada siapapun dengan keyakinan bahawa dia Muslim, salam itu diberi. Ya. Jadi persatuan itu di atas nama akidah, bukan di atas nama kelompok-kelompok. Hari ini kita bersatu di atas nama kelompok. Jadi kalau bukan kelompok kita, maka kita merasa itu adalah musuh kita. Ya. Maka terjadilah apa yang kita lihat pada hari ini. Ya. Yang lebih parah lagi, ketika merasa kelompok dia yang paling benar. Itu penyakit paling parah sekarang, ketika merasa bahawa hanya dia dan kelompoknya dan ustaz-ustaznya yang paling benar. Jadi yang lain semuanya dalam neraka. Ya. Maka muncul kalimat itu bukan orang kita. Ya, itu tidak satu ide dengan kita. Nah, itulah akibat persatuan pecah karena merasa Islam itu dimiliki oleh satu kelompok saja. Ya. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi di kita, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Ada berikutnya, ketika berjalan keluar dari rumah, maka hendaknya seseorang memindahkan sesuatu yang mengganggu jalan, atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan. Nah, ini di antara adab kalau sudah kita berjalan keluar dari rumah, maka di antara yang dianjurkan adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Yang gangguan itu akan mengganggu kita dan seluruh kaum muslimin. Dan itu termasuk salah satu cabang iman. Artinya kita masih punya iman yang bagus ketika masih punya keinginan untuk membuat orang lain tidak celaka. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu lebih dari 60 cabang. 60 sampai 70 cabang. Artinya orang-orang masih dalam kategori beriman ketika cabang-cabang iman ini ada pada dirinya, walaupun dia mungkin tidak semuanya dia lakukan, karena cabang iman itu banyak. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Ini maksud iman paling tinggi, kalimah la ilaha illallah, bukan hanya mengucapkannya, tapi beramal dengan kalimah la ilaha illallah. Dia yakin bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, lalu dia kemudian juga taat kepada Tuhan yang satu. Jadi bukan hanya yakin, tapi juga taat. Lalu dia meninggalkan perkara yang dilarang oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi mengucapkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang di akhir kalamnya terucap kalimah la ilaha illallah, maka salah satu kelebihannya dia dijamin masuk surga. Lalu orang mengira hari ini semua kalimah yang keluar dari mulut seorang mukmin di akhir hayatnya, yaitu kalimah la ilaha illallah tadi, menjadi penjamin surga. Padahal ada orang yang tidak beramal dengan kalimah la ilaha illallah. Dia hanya mengucapkannya di ujung. Contoh, bang, ada orang mau bunuh diri, ada seseorang mau bunuh diri, lalu kemudian ketika dia sudah mengikat tali di lehernya dan dia berdiri di atas kursi, lalu sebelum dia menendang kursi itu, dia ucapkan kalimah la ilaha illallah. Nyata mau surga apaan, Pak? Coba fikir baik-baik. Ada orang mau bunuh diri, sebelum dia tendang kursi itu dia ucapkan kalimah la ilaha illallah, atau dia sambung Muhammad Rasulullah. Nyan model-model lagi nyan, itu tidak termasuk dengan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sengaja melakukan maksiat, bahkan dosa besar bunuh diri, tapi dia kemudian mengucapkan kalimah. Tidak sesuai antara kalimah dengan amalannya. Itu bukan itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang ada orang merampok, lalu begitu ditembak mendekati kematian, dia ucap la ilaha illallah, padahal dia sedang mati dalam keadaan merampok. Ini berarti tidak beramal dengan la ilaha illallah. Jadi iman paling tinggi itu la ilaha illallah, lalu kemudian diamalkan. Itu iman paling tinggi. Artinya tauhid itu akidah yang harus dipertahankan sampai mati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa adnaha, dan yang paling rendah di antara 70 cabang iman tadi adalah imatatul adza 'anil tariq, yaitu orang-orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi dari 60 sampai 70 cabang, paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah orang-orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini paling rendah yang dimaksud di sini, bukan paling rendah sehingga dianggap dia ini bermaksiat atau tidak ada iman. Itu paling rendah dari yang terbaik. Jadi kita masih dianggap meyakini tentang pahala yang diberikan Allah dengan cara menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang. Itu yang dimaksud dengan iman. Karena ada orang-orang, Pak, yang mengaku beriman, padahal Allah mengatakan dia sebagai pendusta hari pembalasan. Kan Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Itu din, itu hari pembalasan. Hari pembalasan. Kenapa Allah menyebut hari pembalasan? Karena nanti Allah akan balas semua kebaikan, juga Allah akan tegakkan pengadilan untuk membalas semua kejahatan. Wa may ya'mal misqala dzarratin
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka disebut hari pembalasan. Nah, salah satu orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan, dia tidak percaya apa yang dia lakukan akan dapat pahala dari Allah. Dia tidak percaya bahawa Allah telah berjanji, maka Allah tak mengingkari. Siapa mereka? Fadzalika alladhi yad'u al-yatim, iaitu mereka yang membiarkan anak yatim, menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak mengajak-ngajak orang untuk memberi makan fakir dan miskin. Nah, ini perlu difikirkan. Kenapa Allah sebut pendusta? Kalau dia yakin, kalau dia beriman, pasti dia rebut kesempatan untuk dapat pahala memelihara anak yatim. Saking besarnya peliharaan, saking besarnya pahala untuk memelihara anak yatim tersebut, sampai Nabi mengatakan, bu'istu ana wa kafilul yatim kahatain, aku nanti dibangkitkan oleh Allah lalu dikumpulkan bersama pemelihara anak yatim, kahatain, seperti dua jari ini. Wa huwa yushiru ila as-subabah wal wusta, lalu Nabi menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Berarti salah satu orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat adalah pemelihara anak yatim. Cuma kita tidak ambil kesempatan itu. Nah, disinilah disebut dengan dia pendusta hari pembalasan. Nanti dia nak mau ambil kesempatan itu. Dia tidak percaya bahawa Allah akan memberikan kebahagiaan untuknya. Begitu juga disebut dengan orang beriman. Kalau orang beriman, dia percaya kepada janji Allah, lalu dia takut dengan janji Allah yang berupa neraka. Dan salah satunya adalah ketika kita berjalan, kalau masih percaya Allah akan membalas kebaikan, maka semua yang mengganggu di jalan kita sempatkan untuk kita singkirkan. Dan ini sebenarnya Nabi sudah memberitahu jaminan-jaminan ini dengan ada hadis yang menceritakan tentang seseorang yang berada di zaman Bani Israel. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi ceritakan, marra rajulin bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Kata Nabi dulu di Bani Israel. Ini Bani Israel ini banyak orang saleh. Ini umatnya Nabi Musa. Mereka itu sebenarnya banyak orang saleh, sehingga banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi pada mereka. Nabi kalau cerita-cerita yang bentuknya keajaiban Allah yang diturunkan di dunia, itu hampir rata-rata ceritanya berhubungan dengan Bani Israel. Kalau kita buka hadis, maka kita temukan hadis-hadis sahih menceritakan 3 orang yang terkurung di dalam gua, ketika hujan turun lalu longsor, pintu gua tertutup, lalu kemudian 3 orang ini berdoa kepada Allah, lalu kemudian batu itu bergeser sendiri dengan doa mereka. Tidak ada tim SAR, tidak ada yang menolong, tidak ada damkar. Kalau ada damkar, orang panggil damkar. Ini tidak ada, tapi batu bisa bergeser sendiri. Kapan kejadian itu? Bani Israel. Dalam hadis yang lain, ada 3 orang yang diuji oleh malaikat, yaitu orang buta, lalu supak, dan orang botak. Lalu dia datang malaikat diutus oleh Allah untuk memberikan mereka permintaan yang akan dikabulkan. Tentu mereka minta sesuai dengan keinginan, sampai si botak pun meminta agar rambutnya tumbuh, ditumbuhkan. Lalu tidak lama kemudian malaikat balik lagi menguji apa nikmat yang telah diberi kepada mereka. Ternyata yang bersyukur cuma si botak. Yang botak yang bersyukur, yang ketika malaikat menjelma jadi manusia meminta hasil ternak yang dia pelihara yang diberikan oleh Allah, dia beri. Dia katakan ini milik Allah, beri, ambillah. Yang lain tak beri. Kemudian semua dikembalikan ke asal usulnya.
Yang buta kembali buta, yang terkena penyakit kulit kembali terkena penyakit kulit. Cuma yang botak yang dipelihara Allah. Itu kejadiannya kapan? Bani Israel. Ada seseorang berjalan di padang pasir, lalu kemudian mendengarkan suara di balik awan, dan suara itu mengatakan, bawalah awan ini ke kebun fulan. Disebutkan nama, terdengar di telinganya. Lalu dia ikuti awan tersebut, dan ternyata benar-benar awan tersebut hanya berkumpul di atas kebun fulan. Lalu diturunkanlah hujan di kebun fulan, sedangkan hujan tersebut tidak keluar dari kebun si fulan sedikit pun. Jadi betul-betul yang dihujani hanya kebun fulan. Lalu dia masuk, dia tanya siapa namanya. Ternyata namanya persis seperti yang dia dengarkan waktu dia berjalan di padang pasir tadi. Lalu kemudian ditanya, kenapa engkau dilebihkan Allah sehingga Allah hanya menyuruh awan untuk memberi hujan ke kebunmu? Apa jawabnya? Dari hasil kebunku aku membagi 3 bahagian. Sepertiga untuk modal kembali, sepertiga untuk menghidupi anak dan isteri, dan sepertiga ku sedekahkan. Jadi tiap kali panen dia sedekahkan. Begitu keajaiban-keajaiban. Itu hadis itu juga cerita tentang siapa? Bani Israel. Seorang pelacur yang menolong seekor anjing lalu masuk surga, Bani Israel. Jadi banyak pak cerita Bani Israel. Mapakan tanging Israel orangnya aku palih-palih hidup. Itu pak, orang-orang yang hari ini dikumpulkan Allah di tanah Israel itu sebenarnya tidak murni Bani Israel. Jadi ketika ingin menetapkan negeri itu sebagai tempat berkumpulnya Israel Raya, itu tidak murni semuanya dari keturunan Bani Israel. Jadi macam-macam keadaan mereka, sehingga mereka sebenarnya punya masalah dengan akidah dan punya masalah dengan akhlak. Cuma begini, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, Bani Israel ini selain yang saleh, ada satu kekurangan mereka. Mereka suka melawan Nabi. Bayangkan Nabi Musa baru belah laut, dilihat di depan mata. Begitu lewat di depan, setelah melewati laut, mereka minta macam-macam, dan mereka mulai komplain ke Allah, kami tidak ada makan, kami tidak ada minum, turunkan makan, minta ini, minta itu. Nah, itu kebiasaan Bani Israel. Nah, kali ini Nabi pun cerita tentang seorang Bani Israel. Apa kata Rasulullah? Ada seseorang dari Bani Israel berjalan. Jadi ketika dia berjalan keluar dari rumahnya, lalu dia melihat ada ranting pohon yang jatuh di tengah jalan. Lalu kemudian faqal, dia berkata pada dirinya, wallahi, demi Allah, la anhiyanna hadha 'anil muslimin la yu'sihim. Demi Allah, aku akan memindahkan ranting pohon ini dari jalan supaya ranting ini tidak membuat kaum muslimin yang lain terhalang. Jadi ikhlas dia karena Allah. Jadi dia tidak tahan celeng untuk meminta bantuan, tidak ada. Betul-betul dia lakukan itu ikhlas karena Allah. Dia pindahkan ranting itu karena Allah, hanya berharap semoga orang lain tidak kena, tidak terhalang jalannya dengan ranting tersebut. Apa kata Nabi di ujung hadis? Fa udkhilal jannah. Lalu Allah memasukkannya ke surga dengan amalan itu. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis sahih yang lain riwayat Ahmad, Rasulullah menceritakan dengan riwayat yang sedikit berbeda. Kata Rasulullah, bainama rajulun yamshi bi tariqin. Ada seseorang yang berjalan di tengah jalan. Lalu kemudian wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq. Lalu dia mendapatkan ada ranting pohon yang berduri di tengah jalan. Jadi ada duri dari pohon yang jatuh di tengah jalan. Fa akharahu, lalu dia segera menyingkirkan pohon berduri tersebut dari jalan. Fa syakarallah, lalu dia bersyukur, maka Allah bersyukur kepadanya, artinya Allah berterima kasih kepadanya. Fa ghafara lahu, lalu Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Jadi bayangkan memindahkan sesuatu
karena Allah, lalu kemudian dengan harapan semoga saudaranya sesama mukmin tidak mendapatkan kecelakaan dengan ranting pohon tersebut, apa yang Allah berikan untuknya? Diampunkan dosanya, lalu kemudian dimasukkan ke surga. Nanti ada hadis lain, Rasulullah menambahkan lagi kalimat yataqallabu fil jannah, gembiranya dia masuk surga sampai yataqallab itu bolak-balik. Maksud bolak-balik di situ bersukaria. Jadi saking senangnya dia masuk surga, bersukaria. Apa yang Allah jadikan andalan amalnya, ternyata gara-gara membuang ranting pohon dari jalan karena hanya supaya saudaranya tidak kena. Makanya kita akan sempat mengatakan minggu yang lalu, jangan remehkan amal yang kecil, karena amal yang sederhana kadang-kadang kita lakukan karena Allah, itu malah menjadi salah satu yang diperhitungkan Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Maka jemaah melakukan Allah, kalau kita melihat keadaan kita hari ini, pekerjaan seperti ini, itu banyak yang bisa kita lakukan. Kalau sudah berjalan keluar dari rumah, apapun yang kita temukan yang sifatnya mengganggu kaum mukmin, maka hendaknya kita menyempatkan untuk menyingkirkannya. Apakah kadang-kadang yang paling sederhana, kulit pisang, kulit pisang di jalan. Ini kita khawatir kalau terinjak atau diinjak oleh motor, itu bisa tergelincir, maka kita membuangnya. Mudah-mudahan kulit pisang itu yang kita buang menjadi penyebab kita masuk surga, karena Nabi beri contoh untuk diikuti. Jadi Nabi kalau beri contoh itu bukan hanya sekedar ini cerita ya, ini dongeng anda. Nabi beri cerita untuk diikuti. Kadang-kadang ada yang model lubang di jalan, ada lubang. Ini lubang di jalan nih, kalau memang kita masih mampu memperbaikinya tanpa berharap dari pemerintah, karena kalau kita nunggu pemerintah, bisa sebuah semester, dua semester, hanya berbere-bere. Maka sebenarnya ketika Allah nampakkan lubang itu, dan kita tahu lubang itu berbahaya bagi pengguna jalan, dia bisa jatuh, kecelakaan. Dan sudah beberapa kali orang-orang yang menginjak lubang di samping jalan, tiba-tiba Hondanya atau motornya goyang, lalu kemudian jatuh ke tengah jalan, dilindas oleh truk. Itu banyak sekali kejadian hanya gara-gara lubang kecil. Bayangkan kalau kita kemudian mengambil inisiatif untuk menampal lubang tersebut, beli semen 2 kilo, beli pasir 5.000. Pasir kan 5.000 atau karung? Siapa penjual pasir ini? Cuma 5.000 atau karung? Semen 2 kilo apa dong? Berapa semen 1 kilo? Karena pajak ada naik ni. 5.000 1 kilo, 30.000 2 kilo. 10.000 tambah pasir 5.000, 15.000 diaduk, masukkan ke lubang, orang tak jatuh lagi, dengan 15.000 masuk surga, Masya Allah. Cuma orang kadang-kadang tak mau, Pak. Orang lebih suka mengambil batang pisang, kita memang tujuannya bagus untuk menyindir pemerintah, supaya pemerintah BPE gaji DPR tagai. Nyobut pemerintah PE gaji DPR €1 juta. Rakyat entah makan apa mereka tak peduli. Memang zalim betul sudah negara ini. Jadi ini kita memang tak bisa berbuat apa-apa karena kita tak punya kekuatan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa mallahu bighafilin amma ya'malud zalimun. Allah tidak lalai, sedikit pun Allah tidak lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Allah tidak lalai. Jadi jangan fikir bahawa ketika presiden dan seluruh orang-orang di bawahnya memperkaya keadaan para pejabat, jangan fikir Allah tak tahu. Cuma Allah membiarkan mereka dengan dua kemungkinan. Pertama, Allah menunggu taubatnya. Yang kedua, kalau Allah melihat tak ada rencana taubat, maka Allah akan mengumpulkan dosa-dosanya, lalu kemudian dimulailah siksa di akhirat dengan siksa sepedih-pedihnya.
Hari ini kan sudah suka-suka Pak terhadap rakyat. Ya, rakyat habis terus. Ya, tapi di atas, Masya Allah, bersenang-senang, ya, berjoget-joget di kantor DPR karena dinaikkan gaji. Ya. Rakyat mau juga joget, tapi kayak mana mau joget Pak? Beras tidak ada, minyak mahal. Jadi jemaah menekan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tunggu kesempatan ini diambil oleh orang lain, maka kita kehilangan salah satu modal untuk masuk surga yang paling besar. Maka perkara-perkara kecil Pak, lubang di jalan, kemudian sudah rusak sedikit, nyan belaju semen, ya, berlomba-lomba beli semen. Jadi perkara ini kadang-kadang tidak terfikirkan. Orang akan mengatakan, alah nyan urusan bah diperberes DPU, nyan bah diperberes misal, biar dibereskan oleh fulan, biar dibereskan. Dia lupa Allah mengatakan apa? Fastabiqul khairat. Kalau dalam kebaikan berlomba-lombalah. Jadi suruh lomba-lomba dalam kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Jadi apapun yang berhubungan dengan gangguan, contoh ada lampu jalan mati. Lampu jalan itu digunakan untuk memberi cahaya kepada orang-orang yang pergi ngaji, atau kita tahu kalau tidak ada lampu di situ, di bawahnya ada orang pacaran, khalwat. Lalu kita mengambil kesempatan membeli bola lampu. Bola lampu Pak, tidaklah mahal sekali. Yang 50 watt merek Hanok Padum. Banyak kali penjual di sini Pak. Tadi penjual semen dah okey, penjual pasir ada, penjual lampu seorang. Pada 50 watt merek Hanok dah tipik berjalan ya Pak. Dengan modal itu kita beri lampu jalan satu. Masya Allah, anak-anak mengaji yang kemarin lari-lari kerana takut dikejar sama pocong, ya, sudah tidak lari lagi. Yang pacaran tak berani lagi pacaran di bawah tiang lampu, ya, sudah terang. Siapa yang melakukannya? Kita. Itu termasuk perkara yang sama. Hindarkan orang. Batu saja ada di jalan Pak, berhenti sebentar kita sepak batu itu ke samping. Itu perkara yang hebat Pak. Cuma masalahnya setelah bapak sepak batu itu kena gede orang, hancur gede orang, itu masalah lain. Maka wadana sipak beda dan amankan jalan. Itu perkara besar kalau sudah jalan. Ini tidak. Sebaliknya yang terjadi apa jemaah melakukan Allah? Banyak yang mengganggu jalan. Sudah sering saya katakan bahawa para penjual mie, martabak, roti canai atau apapun Pak, itu setiap kali bekasan mie dia masak itu dicampur air sedikit dari di pancinya, lalu dimasukkan ke dalam ember kecil, ya, dikumpulkan di ember kecil. Itu dalam ember itu udah penuh Pak, kulit telur, minyak, bekasan mie, ya, yang dikumpulkan setiap habis orang pesan baru, taruh lagi ke situ, taruh lagi ke situ. Ketika tutup kedai, kita lihat sering terjadi apa Pak? Itu bekasan-bekasan itu dia buang ke jalan. Minyak dengan bekas-bekas mie, kan, dengan kulit-kulit buah manok, dengan kulit-kulit telur itu dibuangnya ke jalan, dibuang ke jalan. Jadi begitu tutup kedai jam 12, buang ke jalan. Besoknya begitu lagi. Besok subuh orang solat subuh kadang-kadang tergelincir di tempat itu karena berminyak. Maka sebagaimana pahala begitu besar menghilangkan gangguan di jalan, begitulah dosa begitu besar ketika memudaratkan orang di jalan. Ada yang kadang-kadang Pak, orang naik Fortuner. Berarti kan ciri-ciri orang naik Fortuner itu kan kaya. Apalagi yang model bisa buka jendela di atas, yang dia bisa keluarkan kepala anaknya di atas, kan? Tapi apa yang terjadi? Kita kadang-kadang dapatkan dia buka jendela samping, dia lempar kulit-kulit apa yang dia makan dari mobilnya. Dia makan rambutan lempar keluar, dia makan salak lempar keluar. Asal saja. Ada yang lemparkan muntah, dia lemparkan ke jalan. Dia nak mikir orang setelah itu apa yang terjadi di belakangnya. Makanya kadang-kadang Pak, pemilik mobil Fortuner memang kaya, tapi hana utak ada Pak. Jadi burung kaya menyuhana utak aku bahaya Pak. Lebih bagus miskin berotak daripada kaya tak berotak. Tapi kalau kaya saleh, oh Masya Allah, orang kaya saleh itu dekat sekali dengan surga. Jadi jemaah melakukan Allah, beginilah kalau kita sudah berjalan di luar, jaga supaya orang lain aman di jalan. Maka salah satu amalnya adalah membuang sesuatu yang tidak
yang berbahaya bagi kaum muslimin.